Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-10 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Jika di luar sana ada pelatihan Tantra dengan biaya yang tergolong mahal, sehingga tidak semua kalangan dari kita mampu untuk mengikutinya, dalam 1 bulan pelatihan saja ditarik biaya sekitar 20 jutaan, dan mungkin akan naik lagi di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu kami tergerak untuk menyajikan Tantra ini secara gratis. Namun seperti biasanya, sebelumnya jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang teknik siwa yang pertama dan kedua. Dalam menyajikan Tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Sekarang, aku akan menjelaskan setiap tekniknya. Siwa menjawab, "Wahai yang bercahaya, pengalaman ini dapat muncul di antara 2 nafas. Setelah nafas masuk atau turun, dan sesaat sebelum nafas keluar atau naik. Di sanalah berkahnya." Inilah tekniknya. Wahai yang bercahaya, pengalaman ini dapat muncul di antara 2 nafas. Setelah nafas masuk atau turun, dan sesaat sebelum nafas keluar atau naik, di sana ada rahasia dan berkahnya. Sadarlah akan 2 titik ini, dan di sanalah terjadinya rahasia. Ketika nafasmu masuk, maka amatilah. Untuk sesaat, atau 1/1000 bagian saat, di sana tidak ada nafas. Sebelum nafas masuk kembali, sebelum nafas keluar lagi. 1 nafas masuk, lalu di sana ada titik tertentu dan nafas berhenti. Lalu nafas keluar. Ketika nafas keluar, itu disebut 1 momen atau 1 putaran bernafas, atau 1/1000 saat momen, nafas berhenti. Lalu nafas masuk lagi. Sebelum nafas berputar masuk atau berputar keluar, ada 1 momen di mana engkau tidak bernafas. Di sana, di momen tersebut pengalaman-pengalaman itu memiliki kemungkinan untuk muncul, karena ketika engkau tidak bernafas engkau tidak ada di dunia ini. Pahami ini, ketika engkau tidak bernafas engkau mati. Engkau masih ada, tetapi mati. Tapi momen yang seperti ini sangat pendek durasinya dan tidak pernah engkau mengamatinya. Bagi Tantra, setiap nafas yang keluar adalah kematian dan setiap nafas yang masuk adalah kelahiran kembali. Tarikan nafas yang masuk adalah kelahiran kembali, hembusan nafas keluar adalah kematian. Hembusan nafas yang keluar sinonim dengan kematian. Sedangkan nafas yang masuk sinonim dengan kehidupan. Jadi dalam setiap nafas engkau menemui ajalmu dan terlahir kembali. Jarak antara keduanya sangat pendek durasinya, akan tetapi dengan pengamatan yang tajam dan tulus dengan perhatian engkau dapat merasakan jarak tersebut. Jika engkau dapat merasakan jarak itu, Siwa mengatakan, di sanalah berkahnya. Dan tidak ada lagi yang diperlukan. Engkau diberkati, engkau telah mengetahui, sesuatu telah terjadi. Engkau tidak usah melatih nafasmu. Biarkan ia keluar masuk apa adanya. Kenapa teknik ini sangat sederhana? Teknik ini terlihat sederhana. Teknik yang sangat sederhana, untuk mengetahui sang hakiki itu sangatlah sederhana. Untuk mengetahui sang hakiki artinya mengetahui yang tidak lahir dan juga tidak mati, mengetahui elemen yang abadi yang selalu ada. Engkau dapat mengetahui nafas keluar, engkau dapat mengetahui nafas masuk, tetapi engkau tidak pernah mengetahui jarak di antara keduanya. Maka dari itu cobalah. Maka seketika itu engkau akan menangkap titik tersebut, dan engkau bisa mendapatkannya, karena titik itu selalu ada di sana. Tidak ada yang perlu ditambahkan kepadamu atau ke dalam strukturmu, titik itu akan selalu ada di sana. Segala sesuatu sudah ada di sana, kecuali kesadaranmu. Jadi, bagaimana melakukannya? Yang pertama, jadilah sadar akan nafas masuk. Perhatikanlah nafasmu, lupakan yang lain, lihat dan perhatikan saja nafasmu masuk. Setiap gerakannya, setiap kelembutan belayannya. Ketika nafas menyentuh lubang hidungmu, rasakan di sana. Biarkan nafasmu masuk. Bergeraklah dengan nafas yang sadar sepenuhnya. Ketika engkau turun ke bawahlah, ke bawah bersama nafas, jangan melewatkan nafas.
Jangan mendahului nafas dan jangan ketinggalan nafas, bergeraklah bersamaan dengan nafas. Ingatlah ini, jangan mendahului, dan jangan mengikutinya seperti bayangan, jadilah bersamaan dengan nafas seperti jiwa dan ragamu. Nafas dan kesadaran harus menjadi satu. Nafas masuk, engkau juga masuk. Hanya dengan ini menjadi mungkin untuk menangkap titik di antara dua nafas tersebut. Ini tidaklah mudah, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Bergeraklah masuk bersama nafas, lalu bergeraklah keluar bersama nafas pula, masuk keluar, begitu seterusnya. Buddha telah mencoba, khususnya teknik ini, jadi teknik ini sudah menjadi teknik Buddhis. Dalam terminologi teknik ini disebut dengan Anapanasati Yoga. Dan pencerahan Buddha berdasarkan teknik ini, ia hanya teknik ini. Semua agama-agama di dunia, semua yang telah melihat di dunia-dunia ini, telah sampai melalui beberapa teknik ini atau yang lain, dan semua teknik-teknik yang dipakai oleh mereka yang mencapai pencerahan, ada dalam 112 teknik ini. Teknik yang pertama ini adalah sebuah teknik Buddhis. Teknik ini telah diketahui sebagai teknik Buddhis, karena Sang Buddha mencapai pencerahan melalui teknik ini. Buddha mengatakan, sadarlah akan nafasmu saat nafasmu masuk, dan saat nafasmu keluar, masuk dan keluar. Buddha tidak pernah mengatakan mengenai titik, jarak atau jeda pada nafas, karena bagi Buddha hal itu tidak perlu. Buddha berpikir dan merasa jika engkau memperhatikan jarak atau jeda di antara keluar masuknya nafas tersebut, jarak di antara dua nafas. Perhatian itu bisa mengganggu kesadaranmu. Oleh karenanya Sang Buddha hanya mengatakan, sadarilah. Ketika nafas masuk, masuklah bersama nafas, dan ketika nafas keluar, ikutlah keluar bersama nafas. Lakukanlah hal sederhana ini, masuk dan keluarlah bersama nafas. Ia tidak mengatakan hal apapun yang lain berkaitan dengan teknik ini. Alasannya adalah Buddha berbicara pada orang biasa, dan bahkan jika diberitahu mengenai jeda atau intervalnya, maka akan menjadi timbul keinginan untuk mendapatkan jedanya tersebut. Keinginan untuk mendapatkan jeda itu akan menjadi hambatan bagi kesadaran. Karena jika engkau menginginkan mendapatkan jeda atau interval tersebut, maka engkau akan menjauh dari tujuan yang sebenarnya. Nafas akan masuk, tetapi engkau akan menjauh dari nafas karena berusaha menginginkan interval atau jedanya tersebut, yang mana interval itu berada di depan. Buddha tidak pernah mengatakan hal tersebut, oleh karenanya teknik Sang Buddha baru setengah, tetapi setengahnya yang lain akan mengikuti secara otomatis. Jika engkau mempraktekkan kesadaran akan nafas, awas dan eling terhadap nafas, tiba-tiba saja suatu hari tanpa engkau sadari, engkau akan sampai di interval nafas tersebut. Karena kesadaranmu menjadi mapan, mendalam dan kuat, kesadaranmu menjadi terbingkai, seluruh semesta menjadi terbingkai, hanya nafasmu yang keluar dan masuk, seluruh arena hanya untuk kesadaranmu, tiba-tiba engkau akan menyadari dan merasakan jeda yang dimana di situ tidak ada nafas. Ketika engkau bergerak bersama nafas dengan teliti dan telaten, ketika tidak ada nafas, bagaimana mungkin engkau tidak sadar? Engkau akan sadar bahwa saat itu tidak ada nafas, dan di saat itu engkau akan menyadari bahwasanya nafas tidak bergerak masuk tidak juga bergerak keluar. Nafas berhenti sepenuhnya, dan di pemberhentian itu, di sanalah rahasia berkahnya. Satu teknik ini cukup untuk berjuta-juta orang. Seluruh orang Asia telah banyak yang mencoba, dan hidup dengan teknik ini selama berabad-abad. Tibet, Cina, Jepang, Burma, Thailand, Sri Lanka, semua Asia kecuali India telah mencoba teknik ini. Hanya dengan satu teknik ini sudah ada ribuan bahkan jutaan orang telah mencapai pencerahan. Dan ini hanya teknik pertama. Tapi sayangnya karena teknik ini terasosiasi dengan nama Sang Buddha, orang-orang Hindu telah mencoba menghindarinya. Karena teknik ini semakin dikenal sebagai tekniknya umat Buddha, kebanyakan orang Hindu benar-benar melupakan teknik ini. Dan bukan hanya itu, mereka juga menghindari teknik ini dengan alasan lain. Karena teknik ini adalah teknik pertama yang disampaikan oleh Siwa, banyak orang Buddhis telah mengklaim bahwa risalah Tantra ini adalah milik umat Buddha, bukan kepunyaan orang Hindu. Sebenarnya teknik ini bukan teknik Hindu ataupun Buddhis, teknik hanyalah sekedar teknik. Sang Buddha menggunakannya, tapi teknik ini sudah ada sejak sebelum-sebelumnya. Buddha menjadi Sang Buddha, seseorang yang tercerahkan, karena telah menjalankan teknik ini. Teknik ini ada lebih dulu dari Sang Buddha, sebelum Sang Buddha ada teknik ini sudah ada.
Maka dari itu cobalah teknik ini. Ini adalah salah satu teknik yang paling mudah, paling gampang, lebih sederhana dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Akan tetapi aku tidak mengatakan teknik ini sederhana untukmu, mungkin saja engkau menganggap teknik ini sulit dan sangat sulit. Sekedar kami beritahu bahwa teknik-teknik yang lain akan lebih susah. Itu kenapa teknik ini disampaikan sebagai teknik pertama. Teknik siwa yang kedua, dari ke-9 teknik ini, 9 teknik pertama dari 112 teknik yang berhubungan dengan nafas. Ketika putaran nafas dari turun ke atas, dan sekali lagi ketika nafas berputar dari atas ke bawah, melalui 2 perputaran pergantian nafas ini, sadarilah. Teknik ini masih sama, tapi dengan sedikit perbedaan. Penekanannya tidak lagi pada gap atau pemberhentian, tapi pada perputarannya. Nafas keluar dan nafas masuk membentuk sebuah lingkaran. Ingatlah, nafas masuk dan keluar bukan 2 garis yang sejajar. Kita selalu berpikir bahwa mereka merupakan garis yang sejajar, nafas masuk dan nafas keluar. Apakah engkau berpikir bahwa nafas masuk dan nafas keluar ini sejajar? Tidak begitu. Nafas masuk adalah setengah lingkaran dan nafas keluar adalah lingkaran yang setengahnya lagi. Jadi nafasmu yang keluar dan masuk itu membentuk satu lingkaran, bukan sejajar. Oleh karena itu pahamilah sekali lagi. Pertama, nafas masuk dan keluar itu membentuk sebuah lingkaran. Mereka bukan garis yang sejajar, karena garis yang sejajar tidak pernah bertemu atau berpotongan dimanapun. Yang kedua, nafas masuk dan nafas keluar bukanlah 2 nafas, mereka adalah satu nafas. Nafas yang sama masuk dan kemudian keluar, jadi pasti ada perputarannya di dalam. Nafas ini pasti memutar di suatu tempat. Pasti ada satu titik di mana nafas masuk menjadi nafas keluar. Kenapa ditekankan pada perputarannya? Karena, Siwa mengatakan, ketika putaran nafas dari turun ke atas, dan sekali lagi ketika nafas berputar dari atas ke bawah, melalui 2 perputaran nafas ini, sadarilah. Teknik ini sangat sederhana, tapi Siwa mengatakan, sadarilah perputarannya maka engkau akan menyadari sang diri sejati. Kenapa pada perputarannya? Karena, jika engkau pernah mengemudi, maka engkau akan mengetahui gear atau gigi pada kendaraan. Setiap kali engkau mengganti gigi kendaraan engkau harus melewati gigi netral, yang mana sama sekali bukanlah termasuk gigi. Dari gigi 1 engkau berpindah ke gigi 2, atau dari gigi 2 ke gigi 3, tapi engkau harus selalu melewati gigi yang netral. Nah, gigi yang netral itu adalah titik berputarnya. Di titik berputarnya itu gigi pertama menjadi gigi kedua, dan gigi kedua menjadi ketiga. Ketika nafasmu masuk dan berputar keluar, nafas melewati gigi netral. Kalau tidak begitu nafas tidak bisa berputar keluar. Nafas melewati wilayah-wilayah netral. Di wilayah netral itu engkau bukanlah badan dan bukan juga jiwa, bukan fisik bukan juga mental. Karena tubuh fisik adalah satu gigi atau gear dari dirimu, dan metal adalah gigi yang lain dari dirimu. Engkau bergerak dari satu gigi ke gigi yang lain, tetapi engkau harus melewati gigi netral, yang mana engkau bukanlah tubuh fisik bukan pula sebuah pikiran. Di gigi netral itu engkau hanya ada, murni, polos, tidak terwujud, tanpa pikiran. Oleh karena itu, kenapa banyak penekanan pada putaran nafas? Manusia adalah sebuah mesin yang besar dan sangat rumit. Engkau memiliki banyak gigi atau ger-ger di dalam tubuhmu, memiliki banyak gigi di dalam pikiranmu. Engkau tidak sadar akan mekanisme hebat ini, akan tetapi engkau adalah sebuah mesin yang hebat. Dan bagus kalau engkau tidak menyadarinya, jika tidak begitu engkau bisa gila. Tubuh kita adalah mesin yang sangat hebat, sehingga jika kita menciptakan mesin dari pabrik, yang setara dengan tubuh manusia, maka pabrik ini akan menghabiskan 4 mil persegi dan bisinnya pabrik itu akan mengganggu hingga seluas 100 mil persegi. Tubuh adalah alat mekanis yang hebat, yang terhebat. Engkau memiliki berjuta-juta sel di dalamnya, dan setiap selnya itu hidup. Jadi, engkau adalah ibarat sebuah kota besar dengan 70 juta sel, ada 70 juta penduduk di dalam dirimu, dan seluruh kota berjalan dengan hening, senyap, dengan halus dan mulus. Setiap saat mekanisme itu berjalan, sangat rumit. Teknik siwa ini akan berkaitan dengan banyak titik di banyak mekanisme tubuh kita, dan di mekanisme pikiran kita juga. Akan tetapi penekanannya selalu pada titik-titik tersebut akan terjadi secara tiba-tiba,
engkau akan menyadari bahwa engkau bukanlah bagian dari mekanisme itu. Ingatlah ini. Tiba-tiba engkau menyadari engkau bukanlah bagian dari mekanisme itu. Ada saat-saat di mana engkau mengganti gigi atau ger. Sebagai contoh, di suatu malam hari ketika engkau terlelap di dalam tidurmu, engkau mengganti gigi atau ger, karena di siang hari engkau akan membutuhkan satu mekanisme yang lain untuk kesadaran jaga, bagian lain dari pikiran yang bekerja. Lalu engkau terlelap dalam tidur, dan bagian mekanisme pikiran yang untuk di siang hari tidak bekerja. Bagian lain dari pikiran yang sedang bekerja, dan di sana ada jarak, ada sebuah interval, sebuah putaran, giginya berubah. Di pagi hari ketika engkau bangun lagi, gigi ger ini berubah lagi. Engkau duduk dengan hening, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan sesuatu dan membuatmu marah, engkau berpindah lagi ke gigi yang lain. Oleh karena itulah kenapa segala sesuatu berubah-ubah. Jika engkau marah, nafasmu akan segera berubah. Nafasmu menjadi terganggu, dan kacau. Ada getaran yang akan masuk ke dalam nafasmu, engkau akan merasa seperti tercekik. Seluruh tubuhmu ingin melakukan sesuatu, ingin menghamburkan sesuatu, hanya dengan begitu rasa tercekik itu menghilang. Nafasmu akan berubah, darahmu akan mengambil ritme yang lain, gerakan yang lain. Bahan-bahan kimiawi yang berbeda akan harus dilepaskan di dalam tubuh, semua sistem kelenjar akan mengalami perubahan. Engkau menjadi seseorang yang berbeda ketika engkau marah. Ibarat sebuah mobil terparkir, dan engkau menghidupkannya. Jangan masukkan gigi, biarkan saja netral. Mobil ini akan terus hidup, bergetar, tetapi tidak dapat bergerak maju mundur, maka mobilnya akan menjadi panas. Oleh karena itu kenapa ketika engkau marah dan engkau tidak melakukan sesuatu engkau akan menjadi panas, terutama hatimu menjadi panas. Mekanismenya telah siap untuk bergerak dan melakukan sesuatu, akan tetapi engkau tidak melakukan sesuatu, maka engkau akan menjadi panas. Engkau adalah sebuah mekanisme, akan tetapi tentu saja bukan hanya sebuah mekanisme. Engkau lebih dari sekedar mekanisme, akan tetapi sesuatu yang lebih harus ditemukan adalah ketika engkau memasukkan gigi germu, segala sesuatu akan berubah di dalam dirimu. Ketika engkau berubah gigi, ada putaran di sana. Siwa mengatakan, ketika putaran nafas dari turun ke atas, dan sekali lagi ketika nafas berputar dari atas ke bawah, melalui dua perputaran nafas ini, sadarilah. Sadarilah putarannya. Kejadian ini sangat singkat, dibutuhkan pengamatan yang sangat teliti dan cermat. Dan kita tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengamatan, kita tidak dapat mengamati sesuatu. Jika aku mengatakan kepadamu, amati bunga ini yang kuberikan kepadamu, maka engkau tidak mampu mengamatinya pada sesaat engkau melihatnya, lalu segera engkau memikirkan hal yang lain. Mungkin saja engkau memikirkan tentang bunga tersebut, akan tetapi bukan tentang sang bunga. Engkau bisa saja memikirkan tentang bunga itu, tentang betapa indahnya bunga tersebut. Kalau seperti itu engkau telah berpindah dari pengamatan pada bunga itu menuju kepada keindahannya, sehingga bunga itu tidak lagi dalam pengamatanmu, area pengamatanmu telah berubah. Engkau mungkin mengatakan, oh ini merah, ini biru, ini putih, dan engkau telah berpindah dari mengamati bunga ke mengamati warna bunganya. Pengamatan di sini yang dimaksudkan adalah tetap bersama bunga tersebut tanpa kata, tanpa ucapan, tanpa ada gelembung pikiran lain yang ada di dalamnya, hanya tetap ada bersama bunga. Jika engkau tetap bisa bersama bunga selama 3 menit saja, benar-benar 3 menit, tanpa gerakan pikiran, maka akan terjadi berkahnya, rahasianya. Engkau akan menyadari setelah mengalaminya sendiri. Akan tetapi kita sama sekali bukanlah seorang pengamat. Kita tidak sadar, kita tidak terjaga, kita tidak memperhatikan segala sesuatu. Kita terus melompat-lompat. Ini adalah bagian dari warisan kita, warisan dari sisi monyet kita. Pikiran kita adalah pertumbuhan dari pikiran-pikiran seperti monyet, sehingga si pikiran monyet ini terus bergerak. Pikiran monyet ini terus melompat ke sana kemari. Si monyet ini tidak dapat duduk dan diam. Oleh karenanya Sang Buddha banyak menekankan pada duduk saja tanpa gerakan apapun. Dengan begitu si pikiran monyet ini dapat dicegah dari melompat kemana-mana, sesuka hatinya. Di Jepang mereka punya satu jenis meditasi yang khusus, mereka menyebutnya Zazen. Kita menyebutnya meditasi Zen. Kata Zazen dalam bahasa Jepang artinya
hanya duduk atau duduk saja, tidak melakukan apa-apa. Tidak ada gerakan yang diperbolehkan. Seseorang hanya boleh duduk seperti patung, seperti mati, tidak bergerak sama sekali, akan tetapi tidak perlu duduk selama bertahun-tahun juga. Jika engkau mampu mengamati perputaran nafasmu tanpa gerakan sedikit pun di dalam pikiranmu, engkau akan memasukinya. Engkau akan memasuki dirimu, atau akan memasuki yang melampaui di dalam dirimu. Kenapa putaran ini sangat penting? Ini penting dikarenakan dalam putaran itu, nafas membiarkanmu bergerak ke arah yang berbeda. Nafas bersama denganmu ketika masuk, dan kembali bersamamu ketika nafas keluar. Tetapi pada saat putaran nafas, engkau tidak bersama nafas dan nafas tidak bersamamu. Di saat itu nafas berbeda denganmu, dan engkau berbeda dengan nafas. Di saat itu, jika nafas adalah hidup, maka engkau mati. Jika nafas adalah tubuhmu, maka engkau bukanlah tubuhmu. Jika bernafas adalah mentalmu ataupun pikiranmu, maka engkau bukanlah mental atau pikiranmu tersebut. Di saat itu, aku ingin tahu apakah engkau telah mengamatinya atau belum. Jika engkau menghentikan nafasmu, pikiranmu seketika itu akan berhenti. Jika engkau menghentikan nafasmu sekarang, seketika itu pikiranmu berhenti, pikiran tidak dapat berfungsi. Nafas yang berhenti mendadak, dan pikiran pun ikut berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka diputuskan. Hanya nafas yang bergerak, yang mengalir yang terhubung dengan pikiran, dengan badan. Nafas yang tidak bergerak tidak terhubung. Pada saat kondisi seperti itu, engkau ada pada gigi netral. Mobil yang hidup, mobil itu menciptakan kebisingan, dan siap berjalan, tetapi giginya masih belum masuk, jadi bodi mobil ini dan mekanisme kerja mobil tidak terhubungkan. Mobil itu terbagi menjadi dua, siap dijalankan, akan tetapi mekanismenya yang untuk berjalan belum dihubungkan. Hal yang sama terjadi ketika nafas mulai memutar. Engkau tidak terhubungkan dengan nafas. Di saat ini engkau dengan mudah menjadi sadar mengenai siapa engkau yang sebenarnya. Apa sebenarnya makhluk ini? Menjadi apakah ini? Siapakah di dalam rumah yang disebut badan atau tubuh ini? Siapakah yang menjadi tuan rumahnya? Apakah tubuh ini hanya sekedar menjadi rumah, ataukah ada tuan rumahnya juga? Apakah aku hanya sebuah mekanisme, atau adakah sesuatu yang lain yang masuk ke dalam mekanisme tersebut? Pada jeda putaran tersebut, di putaran yang seperti ada pemberhentian di sana, Siwa berkata, sadarilah. Dia berkata sadari saja perputaran nafas tersebut, dan engkau menjadi jiwa yang sepenuhnya tersadarkan. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.